kerjanya semuanya amanah dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bihadiniya wa kulniyati salihah wa ilahal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji bersama. Panjenengan yang di rumah silakan dibuka Qur'annya. Surat Al-A'raf surat yang ke-7. Dari urutan surat yang ada di dalam Mushaf Utsmani. Ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Kalau kita terjemahkan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menyediakan, menurunkan. Kalau kita terjemahkan di sini artinya menyediakan pakaian. Yang diantara fungsi dari pakaian itu adalah yuwari sawatikum warisha, yaitu untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah yang lebih baik, demikianlah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka mengingat. Para pendengar setia Radio MBS yang saya hormati, surat ini ada di surat Al-A'raf. Sebelum kita membaca dan sebelum kita menggali makna yang ada di dalam satu ayat, maka jauh lebih baik seandainya kita kemudian membaca ayat-ayat sebelumnya, memahami ayat-ayat sebelumnya. Karena jangan kemudian kita membaca ayat dan memahaminya secara parsial. Akan mendapat pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih kompleks, yang lebih menyeluruh, seandainya kita juga memahami tema utama dari surat itu apa. Yang kedua, ayat sebelumnya itu berkaitan dengan apa, sehingga pemahamannya nanti akan sangat runtun dan kita bisa memahami dengan lebih benar. Surat Al-A'raf, sekali lagi, surat ini adalah nilainya Makkiyah. Makkiyah dalam pengertian bahwasanya surat ini banyak berkaitan dengan ketauhidan, banyak berkaitan dengan peringatan-peringatan yang mana surat Al-A'raf ini jatuh setelah surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu memerintahkan kepada kita untuk selalu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, memerintahkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan, kejujuran. Yang ketiga, untuk selalu menjaga kesetiaan kita terhadap janji. Datang surat Al-A'raf selanjutnya, yang ini memberikan beberapa peringatan-peringatan bagi mereka yang kemudian menyimpang dari apa yang telah diperintahkan di dalam surat Al-An'am. Ini yang dinamakan dengan munasabah atau keterkaitan antara surat sebelum dan setelahnya. Ini yang pertama. Oleh karena itu surat Al-A'raf ini banyak berkaitan dengan ketauhidan. Ayatnya ada 206 dan semuanya itu turun di Mekah, meskipun ada sebagian mufassir yang mengatakan sebagian ayatnya ada yang turun di Madinah atau turun setelah Rasulullah hijrah. Surat ini diawali dengan huruful muqatta'ah, alif, lam,
shod, dengan menggunakan 4 huruf yang dibaca secara terputus-putus. Beberapa kesempatan kemarin sudah kami sampaikan beberapa hikmahnya. Di antaranya adalah untuk jadwal intibah. Jadwal intibah itu artinya untuk menarik perhatian orang yang saat itu, baik orang-orang kafir Quraisy maupun orang mukmin sendiri, agar mereka lebih memperhatikan Al-Quran, sehingga ada ayat yang itu tidak menjadi kebiasaan mereka dalam bercakap-cakap. Ini sebagai tanda bahwasanya Al-Quran turun laisa min indir rasul walakin min indillahi subhanahu wa ta'ala, karena ada beberapa kalimat yang kemudian tidak mereka fahami karena dibaca secara terputus-putus. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran itu harus ada guru, harus secara talaki, sehingga guru mempunyai sanad, sehingga bacaannya itu benar sesuai dengan yang diajarkan oleh a'immatul qurra yang menerima dari para tabi'in, dari para sahabat, dan tentunya sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasanya Al-Quran dengan huruf Arab, seperti halnya mereka bercakap-cakap dengan huruf Arab itu sendiri, tapi mereka tidak mampu menghadirkan seperti Al-Quran, sehingga rata-rata surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah itu menunjukkan akan keagungan dan kebenaran Al-Quran min indillah setelah ayat itu. Seperti alif lam mim dzalikal kitab, apa Al-Quran. Seperti kitabun, setelah ayat pertama kemudian dilanjutkan kitabun unzila ilaika, berkaitan dengan apa? Al-Quran. Sehingga menunjukkan kebenaran Al-Quran setelah mereka ditantang wa'in. Apabila kalian kemudian fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa illam taf'alu, seandainya kalian belum bisa melakukan, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa menghadirkan seperti Al-Quran, karena sifat di antara mukjizat adalah ada yang namanya tahaddi, tantangan, dan mereka tidak bisa menghadirkan tantangan itu. Sehingga di ayat yang kedua ini berkaitan dengan kemuliaan dan kemukjizatan Al-Quran. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin, yang Rasul diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada mereka semuanya, dan untuk memberikan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tadi disampaikan bahwasanya tema utama daripada surat Makkiyah tentunya berkaitan dengan ketauhidan. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kamu ikuti selain Allah, selain Dia sebagai pemimpin. Jangan engkau jadikan sesuatu pemimpin kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ayat ini di awal dari surat Al-A'raf. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabiullah Adam yang dibujuk, yang dirayu, diciptakan pertama kali oleh Allah, kemudian mendapatkan perintah oleh Allah jangan mendekati pohon ini. Akhirnya kemudian begitu luar biasanya iblis membujuk, merayu dengan berbagai trik dan strateginya. Akhirnya kemudian Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa yang saat itu kemudian terbujuk oleh rayuan iblis, kemudian beliau berdua tidak hanya mendekati tapi memanjat, memetik, bahkan memakan buah dari pohon itu. Akhirnya kemudian Allah memberikan pelajaran kepada Nabiullah Adam dengan menurutkannya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ini khitabnya kepada iblis pertama. Kemudian terbuka auratnya, terbuka apa yang beliau tutup selama di dalam surga. Kemudian terbuka auratnya dan Allah memberikan ilham kepada beliau untuk menutup aurat. Jadi kejadian yang terjadi di awal dari surat Al-A'raf ini adalah terbukanya auratnya Nabiullah Adam. Fa waswasa lahuma syaiton liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Diartikan di sini bahwasanya setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka
agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan kemudian auratnya Nabiullah Adam terbuka saat itu karena melakukan perbuatan dosa. Ini adalah ta'aluknya atau alakonya ayat sebelum dan setelahnya. Maka kita baca ayatnya menjadi pembahasan kita pada pagi ini. Perintahnya yaitu untuk menutup aurat. Ya bani Adama, anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Para pendengar radio My MBS yang saya hormati, manusia itu mempunyai aurat. Aurat itu dimaknai aib, ya, kurang atau cacat, sehingga dibahasakan di sini sau'atun. Sau'atun itu sayyi itu yang jelek. Maka aurat itu adalah aib, aurat itu adalah kekurangan diri kita, dan aurat itu sifatnya jelek apabila ditampakkan. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita menutup aurat dengan menurunkan libasan, yaitu pakaian. Libas dalam pengertian pakaian yang menutup aurat kita. Libas, pakaian itu bisa dimaknai cincin dan gelang misalnya, sehingga sifat daripada libas itu adalah diantaranya adalah untuk perhiasan. Sehingga ayat selanjutnya warisha. Risha itu artinya bulu, yang mana Allah menyiapkan dan menyediakan bulu yang kemudian diolah oleh manusia untuk menjadi pakaian. Maka pakaian itu mempunyai banyak fungsi. Kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Quran, pakaian itu bisa berfungsi sebagai pelindung, seperti baju perang menjadi pelindung diri ketika dalam peperangan, atau pelindung ketika hawa dingin atau hawa panas, untuk melindungi diri kita dari kedinginan maupun dari hawa yang menyengat, yang panas. Pakaian itu juga sebagai perhiasan. Pakaian itu juga sebagai pembeda antara atau identitas antara kaum muslim dan umat agama yang lainnya. Sehingga di Arab dahulu pakaian itu kalau menutup wanita, menutup kepalanya, maka kebiasaan dan budaya mereka fahami bahwasanya mereka yang sudah menikah. Sehingga masyarakat yang ada di Arab saat itu mengetahui bahwasanya perempuan ini sudah menikah dan mempunyai suami. Sementara yang tidak menutup kepalanya itu belum menikah. Akhirnya perempuan-perempuan yang merasa diganggu oleh laki-laki yang lainnya itu kemudian berpikir bahwasanya mereka akan lebih selamat dan tidak diganggu seandainya menutup kepalanya, gitu. Sehingga saat itu menutup kepala bagi perempuan, karena Islam belum turun, artinya syariat Islam belum tersampaikan kepada mereka, mereka sudah mengenal adat dan budaya menggunakan jilbab, menggunakan penutup kepala, karena itu adalah sebuah identitas. Di surat Al-Ahzab juga disebutkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, agar mereka mengulurkan pakaian itu sampai ke dada-dada mereka. Artinya bahwasanya perempuan itu diperintahkan, karena rambut adalah aurat, maka istimbatnya adalah rambut karena adalah aurat. Karena perintahnya adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Diperintahkan untuk tidak hanya sekadar menutup kepala, akan tetapi sampai mengulurkan di bagian dada, sehingga bagian dada mereka itu juga tertutup. Ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwasanya menggunakan jilbab tidak hanya untuk trendy-trendian, gitu ya. Bukan karena style,
bukan didasari karena gaya-gayahan. Karena seringkali kita lihat di beberapa tempat, khususnya di tempat keramaian, di pusat pembelanjaan, itu banyak perempuan yang memang menggunakan jilbab menutup kepalanya atau menutup rambutnya. Tapi mereka tidak menerapkan yang lain sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubin. Sehingga seringkali jilbab itu ditaruh di bagian kerah dari bajunya agar tampak, yaitu tadi gaya-gayahan gitu ya, trendy, dan sebelah dadanya terlihat, dan ini masih belum sempurna. Mengapa? Karena ayatnya adalah hendaklah jilbab itu longgar gitu ya. Cuma ya jangan selalu longgar sampai ke bawah. Itu pun ya silakan, itu adalah pilihan. Cuma yang menjadi catatan di sini di ayat ini adalah waliyadribna bi khumurihinna ala juyubin. Juyub itu artinya dada. Sehingga bagian dada itu tertutup. Itu sudah mencukupi. Kalau panjenengan misalnya sampai mengulurkan dan sangat longgar mengulurkan sampai ke bawah, ya itu adalah pilihan. Ya silakan saja kalau meyakini itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan, asalkan dengan catatan itu adalah nyaman bagi kita. Bahkan ada yang mutasyadid sampai kemudian wajahnya pun ditutup dengan dalil bahwasanya kalau rambut saja yang tidak terlalu menarik daripada wajah ditutup, apalagi wajah itu juga ditutup karena wajah lebih menarik daripada rambut. Tapi yang pasti ketika salat harus terbuka wajahnya, atau ketika tawaf harus terbuka wajahnya, dan harus yang namanya 7 anggota tubuh itu nempel ketika kita melakukan gerakan sujud. Itu sekali lagi adalah pilihan. Tapi jumhur mengatakan bahwasanya batasan aurat seorang perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah yang biasanya tampak, zina atau perhiasan yang biasanya tampak. Yang biasanya tampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Ini untuk memudahkan di dalam beraktivitas dan bersosialisasi. Sehingga dalam bersosialisasi tentunya berkaitan dengan muamalah dengan orang lain. Seandainya kita nyaman dengan menggunakan cadar, silakan. Tapi itu tidak wajib. Karena memang jumhur berdasarkan istikhrajul hukum yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul yang di sana menjelaskan bahwasanya ada perempuan yang kemudian menarik minat dari sahabat yang namanya Fudail itu, sampai sahabat Fudail itu melihat sampai kemudian beliau, ya kalau dalam kisah itu membentur dinding gitu ya, karena melihat ada seorang perempuan yang dipalingkan wajahnya adalah sahabat Fudail. Artinya harus ada ghodul basornya, dan perempuan itu tidak diperintahkan untuk menutup wajahnya dengan menggunakan cadar. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang kemudian berhadapan dengan Rasul yang saat itu juga tidak diwajibkan untuk menggunakan cadar. Ini menjadi bukti atau menjadi dalil yang konkret bahwasanya menutup wajah tidaklah wajib, tapi itu adalah pilihan. Silakan panjenengan memang nyaman menutup wajah, ya silakan, itu adalah pilihan kita. Kita kembali ke pembahasan. Maka kemudian seringkali kita itu terjebak kepada makna-makna zahirnya itu ya, sehingga pakaian itu yang diutamakan adalah zahirnya. Seringkali seperti itu, sehingga kemudian ada seorang sahabat bertanya berkaitan dengan sifat sombong itu, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam dirinya itu ada sedikit rasa sombong. Kemudian seorang sahabat bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Desuni ya Rasulullah, menurut panjenengan ini ada orang yang kemudian menginginkan indah, baik baju yang digunakannya maupun terompa atau sandal yang dipakainya. Apakah ini adalah tanda daripada kesombongan? Kemudian dijawab oleh Rasul bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal,
bahwasanya Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini mengindikasikan bahwasanya kalau kita menggunakan baju, pakailah baju yang sebaik mungkin. Sehingga ayat selanjutnya kan warisyah, dan bulu kan untuk perhiasan. Maka boleh-boleh saja, silakan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya ambillah pakaianmu yang terbagus, yang terbaik ketika kalian indah masjidin, artinya ketika sholat. Sehingga kalau kita sholat, kita gunakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Boleh aja dengan misalnya beli sarung, misalnya harganya itu sampai harga jutaan misalnya, apakah boleh? Boleh. Ya seperti tadi, hadis tadi, itu bukan tanda-tanda orang yang sombong, tapi hati-hati. Jangan kemudian menggunakan itu terselip dalam diri kita sifat sombong, hati-hati. Sehingga mohon maaf seandainya kita menggunakan sarung, maka capnya itu lebih baiknya itu tidak ditambahkan di belakang. Atau capnya itu yang biasanya, mohon maaf saya menyebutkan satu merek, misalnya BHS, di belakangnya itu gunakan untuk di atas dan itu dibebetkan ya untuk di bagian atas ini. Biar tidak tampak. Kalau tampak dari belakang, maka orang yang di belakang akan baca, oh mereknya itu ya. Kan seperti itu. Khawatirnya, sekali lagi khawatirnya, orang yang ada di belakang itu juga berpikiran, kapan ya saya bisa beli sarung seperti itu. Nah, seperti itu. Maka lebih baiknya adalah cap itu taruhlah di depan biar tidak terbaca, atau cap itu ditaruh di bagian atas sehingga tidak tampak kualitas dari sarung yang kita gunakan. Tapi yang pasti di dalam hadis itu bahwasanya tidak dilarang kita menggunakan baju yang bagus. Karena tanda daripada kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kemarin sudah kita bahas hadis ini. Batarul haq yaitu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Sehingga orang-orang kafir itu masih menjelas sejelas-jelasnya bagaimana Rasul bisa dengan mukjizat dan izin Allah bisa membelah bulan, sehingga ada surat Al-Insyiqaq. Di dalam Al-Qur'an juga ada surat Al-Qamar surat yang ke-53 ya. Ada surat Asy-Syams, berbagai macam kejadian-kejadian yang menunjukkan kebenaran bahwasanya beliau adalah memang Rasul dan utusannya Allah yang terakhir. Keluar air dari ujung jari-jari beliau. Sahabat makan pada perang Khobar itu, atau perang Khandaq atau Al-Ahzab, itu bagaimana kemudian sahabat menyiapkan hanya seekor domba yang kecil, kemudian disiapkan dagingnya, tapi begitu banyak ratusan sahabat makan, tapi tidak pernah habis daging domba itu dimakan oleh mereka. Ini adalah kebenaran-kebenaran dengan segala kemukjizatan Rasulullah. Isra Mi'rajnya juga seperti itu. Sampai kemudian orang yang berada di Baitul Maqdis, penjaga pintunya itu melihat secara jelas ada seorang laki-laki datang dan berwarna putih dengan menggunakan baju putih, dan beliau yang membukakan. Ya, orang kafir Quraisy kan bertanya, benar enggak pada waktu itu ada yang datang? Dan penjaga dari Masjidil Aqsa itu membenarkan, karena beliau yang kemudian membukakan pintunya. Pintu jadi Masjidil Aqsa. Jelas sekali, kebenaran itu jelas. Tapi hati mereka tertutup. Tapi mata mereka tertutup dari melihat. Tapi telinga mereka ada ghisyawah, ada penutup yang tidak mampu mereka ambil sehingga mereka tidak mendengar. Hati mereka tertutup. Mengapa? Jawabannya diantaranya adalah batarul haq wa ghamtun nas, karena menganggap ini bukan levelnya, ini bukan kaum saya, ini bukan dari bani saya, itu bukan dari keluarga saya, sehingga ada sifat meremehkan. Maka hati-hati dengan dua hal ini. Apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga kawan dan lawan pun harus kita hadapi dan kita berinteraksi dengan mereka itu dengan hal yang sama kalau berkaitan dengan kebenaran. Kan itu diingatkan oleh Imam Syafi'i. Ada 3 hal yang memang sulit kita lakukan, sangat sulit kita lakukan. Tapi kalau kita bisa melakukan, maka derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i? Yang pertama,
adalah mengatakan sesuatu yang benar kepada lawan dan kawan. Ini sulit. Mengatakan sesuatu yang benar kepada lawan, baik kepada kawan atau lawan. Karena seringkali kalau kepada lawan kita memicingkan mata. Tapi kalau berkaitan dengan kebenaran, sampaikan. Sehingga ada ungkapan dalam kata bijak itu, apa? Qulil haqqa walau kana murran. Ini yang pertama. Yang kedua, dermawan dalam keadaan sempit. Karena orang berpikir kalau saya punya uang saya akan berinfak, saya akan bersedekah. Jangan tunggu sampai kita itu lapang, karena belum tentu kita banyak uang kita mau sedekah. Berinfak dan bersedekah itu dalam keadaan sempit itu hebat luar biasa. Nominalnya sama, katakan beliau pekerjaannya adalah becak lah gitu ya, penarik becak. Dengan orang yang kemudian punya kedudukan tinggi di suatu perusahaan, sama nominalnya. Misalnya hari Jumat cemplung 10.000, tapi di hadapan Allah 10.000 yang dikeluarkan oleh tukang becak dengan 10.000 yang dikeluarkan oleh seorang bos perusahaan beda. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya beda. Nominalnya sama, tapi tingkat kesulitannya beda. Sehingga dermawan kita di waktu sulit itu malah lebih bagus bagi kita. Dan ayat ini yang kemudian diungkap di dalam tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfikuna, mereka yang berinfak, fis-sarra'i dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan sempit. Tapi memang sulit kita lakukan. Tapi tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah menjaga diri kita dalam keadaan tidak bermaksiat ketika kita sendirian. Nah, ini yang kemudian diungkap di dalam hadis, ada 7 golongan itu. 7 golongan yang akan mendapatkan pelindungan yang tidak ada pelindungan kecuali pelindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan. Perlu kami sampaikan secara umum saja. 7 golongan ini apa saja? Mari kita kemudian mengintrospeksi diri. Kira-kira kita 7 golongan itu masuk ke mana? Masuk dalam golongan yang mana? Yang pertama, al-imamul adil. Imam sing adil. Imam yang lurus. Imam yang amanah. Imam yang dapat dipercaya. Mempunyai jabatan, tidak digunakan jabatan itu sebagai kesempatan untuk melakukan tindak korupsi misalnya, tapi dia jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ini ciri daripada al-imamul adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang yang kemudian selalu berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syabun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Selalu menjaga salat 5 waktunya dan selalu berjamaah di dalam masjid. Selalu rindu dengan Allah, selalu rindu dengan masjid, dan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian terjadi pada diri Sayyidah Thauban. Bagaimana? Sahabat yang namanya Thauban itu begitu luar biasanya beliau, dan saking dekatnya Imam Thauban ini kepada Rasulullah sehingga suatu saat pernah ditinggal 3 hari bepergian oleh Rasulullah. Ternyata yang terjadi adalah beliau kurus mendadak. Kurus mendadak. Ketika Rasulullah datang, itu luar biasa senangnya Thauban ini. Dipeluknya Rasul, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah," sampai Rasul sendiri panggil loh. Ini Thauban ini. "Angge kula ya Rasulullah. Kenapa engkau menjadi kurus seperti ini?" Sampai panggil Rasul melihat Sayyidina Thauban. "Ya Rasulullah, panjenengan tinggal 3 hari. Itu saya rindu sekali. Ada kekhawatiran, kegelisahan dalam diri saya. Saya tidak akan bertemu denganmu ya Rasulullah. Sehingga makan tidak enak, tidur tidak nyenyak," sampai segitu ya. Karena begitu mereka mencintai, Thauban ini mencintai Rasulullah. Ya, cuma ya jangan seperti itulah Thauban itu dicandai sama Rasulullah.
Enggak ya Rasulullah, sungguh saya ada rasa ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran seandainya tidak bertemu dengan panjenengan ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah agar di surga nanti akan masuk ke dalam surga dan bertemu dengan panjenengan. Kemudian luar biasa hadisnya Rasul. Beliau kemudian menyampaikan satu hadis dan ini menjadi nasihat kita semuanya. Beliau mengatakan apa? Kalau engkau ingin ketemu aku di surga wahai Sauban, kan bahasanya gini. Seandainya aku masuk ke surga tapi aku tidak bertemu denganmu ya Rasulullah, maka tidak lengkap kenikmatan itu karena aku tidak bertemu dengan panjenengan. Ibarat misalnya ada bis tapi semuanya kewali 5 lah gitu ya, kewali 8, sama bisnya, jurusannya sama, tapi beda bis. Artinya berada di surga tapi nggak ketemu dengan Rasul. Bagaimana saya gelisah dan takut ya Rasulullah seandainya kemudian di surga nanti meskipun masuk surga tapi nggak bertemu dengan panjenengan, maka tidak sempurna kehidupan kami di dalam surga. Kemudian Rasul bersabda kepada Sauban, ya Sauban, a'inni bi kasratis sujud. A'inni bi kasratis sujud artinya ya kalau kita baca secara letterlek gitu ya, a'in itu kan tolonglah aku ya. Artinya di situ bahasa Rasul sangat santun sekali. Kalau engkau ingin ketemu denganku, maka a'inni bi kasratis sujud, perbanyak oleh kalian sujud. Sujud dalam pengertian di sini adalah sholat. Kalau sholat memang yang wajib adalah 17 rakaat, maka a'inni bi kasratis sujud pengertiannya adalah perbanyaklah oleh kalian sujud, artinya sholat sunnah. Sehingga sahabat saking senangnya sholat satu hari itu sampai dalam satu riwayat sampai 1000 rakaat, masya Allah. Sampai yang kemudian bingung ini sholat apa lagi ini, kemudian keluar dari masjid masuk sholat tahiyatul masjid, keluar lagi masuk sholat tahiyat, begitu berkali-kali. Karena apa? Karena senangnya untuk sholat. Dan sholat ini para pendengar radio MBS yang saya hormati, hadirkan di dalam diri kita ketika sholat sifat muraqabah ya. Selalu diawasi oleh Allah. Ternyata muraqabah itu tidak hanya muraqabah selalu diawasi oleh Allah, tapi yakinkan di dalam diri kita bahwasanya ketika kita sholat itu dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang uluk salam kepada beliau, maka ruhnya, maka salamnya disampaikan Allah kepada Rasulullah, yang saat itu kemudian Rasul kemudian menjawab siapapun yang berselawat kepada beliau. Bahkan ketika kita doa tahiyat awal dan tahiyat akhir itu kan at-tahiyyatul mubarakatus, salawatut thayyibatul lillah. Kemudian apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita salam kan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saat itu kemudian kita menyampaikan salam dan salam kita dijawab oleh Rasulullah. Artinya apa? Selain kita merasa muraqabah bahwasanya memang Allah akan selalu mengawasi kita. Bahwasanya ketika kita sholat sebenarnya di situ hadir Rasulullah dan Rasul melihat kita melakukan sholat. Maka ketika perasaan itu ada di dalam diri kita, fa insyaallah rasa khusyuk itu ada. Rasa khusyuk itu ada sehingga tidak sholat kemudian ngelamun karena merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa diawasi, dan tentunya di situ juga ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kemudian uluk salam kepada beliau dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ini berkaitan dengan 7 golongan tadi ya. Kemudian yang keempat syabani, rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini adalah sifat ikhlas, berteman tidak karena apa-apa, karena Allah. Bahkan berkumpul atau berpisah semuanya didasari fillah. Yang kelima rajulun talabatsu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, untuk melakukan perbuatan yang tercela tapi dia mengatakan inni akhafullah. Ini adalah muraqabah. Inilah yang dimaksud diantaranya ya. Inilah yang dimaksud dengan walibasut taqwa dzalika khair. Bahwasanya pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Kalau kita memperhatikan cacat atau kurang atau aurat zahir kita, maka Allah mengingatkan
kita pun mempunyai aurat yang bersifat batin. Sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, ghibah, iri, dengki, hasud, tidak ada rasa tawakal, kemudian tamak, serakah. Ini adalah aurat-aurat batin kita. Maka ini pun harus ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan libasut taqwa, dengan pakaian ketakwaan. Kalau iman itu ibarat tidak menggunakan baju atau busana, maka iman kita itu kita tutup dengan busana. Busana apa? Busana takwa. Tapi kalau Ibnu Ashur membaca, ada mengungkap dalam kitab tafsirnya. Ibnu Ashur itu mempunyai kitab Tahrir wa Tanwir, dan beliau dalam mentafsirkan itu mengutip satu bacaan, walibasat taqwa gitu ya, bukan walibasut taqwa, tapi libasat taqwa. Kalau dibaca libasat taqwa, maka takwa diartikan di sini adalah pemeliharaan, penjagaan, pelindungan. Sehingga walibasat taqwa artinya pakaian yang berfungsi untuk melindungi, gitu ya. Jadi pakaian yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara itu adalah lebih baik. Tidak karena pakaian itu untuk perhiasan, bukan karena hanya pakaian itu sebagai penutup aurat, tapi pakaian untuk perlindungan dan pertahanan diri itu adalah lebih baik kalau dibaca libasat taqwa. Tapi kalau dalam mushaf qiraah jumhur itu lebih ke dirofakkan gitu ya. Walibasut taqwa. Jadi libasut taqwa itu pakaian takwa. Pakaian takwa itu yang bagaimana? Pakaian takwa itu kalau kita artikan yang lainnya, takwa itu kan takut ya. Kalau dalam makna kutub turos itu kan wedi gitu ya. Takwa, wedi. Artinya kalau diartikan itu adalah takut, maka takut dengan azabnya Allah tentunya gitu. Sehingga kemudian melakukan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah yang biasanya disampaikan oleh khatib-khatib Jumat itu. Karena itu menjadi syarat atau rukun dari khutbah. Apa? Wasiat takwa, untuk mengingatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bima nazzala alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, maka pertahankan keimanan kalian. Jadi keimanan itu tidak cukup hanya beriman begitu saja, tidak. Tapi perlu kemudian kita meningkatkan. Kita mempertahankan, kemudian kita meningkatkan. Sehingga perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Karena ayat sebelumnya itu ada orang yang bertakwa, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa zdadu kufran. Ada yang seperti itu. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena ada orang yang kemudian beriman, kemudian kafir, beriman, kafir, beriman, kemudian tambah kafir. Maka yang ketiga kali ini ada terakhir baginya dan tidak bisa kembali lagi. Maka kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat fakir ya. Karena apa? Karena kadal fakru ayakuna kufron. Maka banyak sekali saudara-saudara kita yang terbelit masalah ekonomi, datang mereka yang membawa misi orientalis itu ya, misi misionaris. Kemudian mereka berubah keimanannya hanya sekedar super mie gitu ya. Hanya sekedar mie, hanya sekedar beras, hanya sekedar minyak. Kemudian kalau habis yang mereka berikan, kemudian balik lagi. Ini kan alladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru itu tadi. Jadi sebenarnya sudah dibatasi pada 3, berarti nggak bisa lagi kembali. Mengapa? Karena itu tadi dalam beriman itu tidak diperbolehkan ada unsur istihza ya. Istihza itu candaan, itu kan candaan. Beriman, besoknya kafir, sebab apa? Dapat beras. Kemudian berasnya habis, iman lagi. Nah, seperti ini nggak boleh. Karena apa? Karena ada perintah untuk selalu kita menepati janji kita, dan janji kita yang pertama kali yang kita lafadzkan adalah apa? Janji kita kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum qalu bala
syahidna. Kita berjanji sudah. Di mana? Di alam rahim ibu kita, di alam rahim, di dalam perut ibu kita sebelum kita lahir. Kita sudah berjanji. Jadi takwa ini lebih baik. Libasut taqwa dzalika khair. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat. Tadi masih belum ya. Yang ke berapa? Yang keenam. Kelompok orang yang keenam yang kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yaitu rajulun tasaddaqa wa akhfa. Rajulun mengeluarkan sedekah, kemudian akhfa, menyembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga dia tidak mengetahui, tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya mengeluarkan sedekah. Artinya apa? Infak, bersedekah. Karena sangat-sangat tidak logis gitu ya. Seandainya kemudian kita mencari harta kekayaan, tapi kita pulang kepada Allah tanpa membawa harta itu. Ini menjadi menjadi peringatan bagi kami sendiri dan bagi kita semuanya lah ya. Karena kita sudah bersusah payah untuk mengumpulkan, ibarat orang itu nabung tapi tidak narik, ikut arisan tapi gak narik, gimana? Ya rugi. Sementara kita habiskan uang itu untuk kebutuhan zahir kita habiskan uang itu untuk makanan dan minuman kita, yang itu kemudian hanya untuk kepentingan dunia saja. Dan libasut taqwa mengajarkan kepada kita sifat zuhud. Libasut taqwa mengajarkan kepada kita sifat dermawan, sehingga memahami seandainya memiliki harta, mari kita save harta kita, mari kita simpan harta kita, mari kita jadikan harta itu sebagai bekal kita menuju Allah. Dengan apa? Dengan sedekah. Maka jangan pernah kosong hari itu dari sedekah, walaupun hanya sedikit yang kita berikan. Harus. Karena kita menginginkan kita kaya di dunia misalnya, maka kita juga kaya di akhirat. Bekal kita nanti banyak, karena perjalanan kita nanti sangat panjang sekali. 9 fase yang akan kita hadapi. Kita baru 2 fase. Apa? Alam rahim, alam dunia. Sementara alam barzah dan alam-alam yang lainnya yang masih 7 ini masih sangat panjang. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jarak, dan sangat panjang sekali. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita? Maka tentunya kita menginginkan kehidupan yang nyaman, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ibarat kata kalau seandainya panjenengan ke Jakarta nggak bawa bekal gimana? Itu hanya sebatas ke Jakarta. Kalau modalnya pas-pasan gimana? Sementara kita nanti akan mengalami perjalanan yang panjang sekali. Bekalnya apa? Libasut taqwa mengajarkan kepada kita. Apa? Sifat dermawan. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Maka diajarkan sifat zuhud, tidak terlalu silau dengan dunia, tidak menjadi orientasi dunia, tapi tidak sampai melepaskan dunia begitu saja. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya tetap bekerja ini, enggak kemudian kita tidak melakukan syariat-syariat di dunia. Kita melakukan syariat-syariat di dunia, artinya apa? Tetap bekerja itu menjadi wajib bagi kita. Tapi please tolong, harta yang sudah kita dapatkan ini kita save, kita amankan. Kalau panjenengan bisa membeli paketan Android itu sampai 100.000, sampai mungkin habis beli lagi 200.000, bagaimana saudara kita? Apakah sebulan sudah lebih dari itu atau masih kurang? Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Sebab apa? Di antara orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan saat itu, di antaranya adalah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimalu ma yunfiku yaminu. Dan yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwasanya perbuatan yang berat yaitu menjaga diri kita dari kemaksiatan, menjaga diri kita dari maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat lidah, maksiat hati, maksiat mata. Ketika kita sendirian, kalau banyak orang, wah, dia memasang diri seakan-akan ya nun sewu.
Karena bahkan ada orang lain yang melihatnya. Tapi ketika dia sendirian, ketika dia di kamar, ketika tidak ada orang yang melihat kita, bagaimana dengan perbuatan kita? Sehingga malam itu banyak digunakan untuk kemaksiatan. Mengapa? Karena malam tidak banyak orang yang mengetahui. Bahkan ada tempat-tempat khusus yang kemudian itu tidak terlihat secara umum, yang itu kemudian ladang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga. Harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya tadi, libasut taqwa. Maka libasut taqwa itu khair. Kenapa? Karena libasut taqwa itu mencegah diri kita dari perbuatan tercela, menyegah diri kita dari perbuatan yang menyimpang, bahkan mengantarkan diri kita kepada tempat yang mulia. Apa? Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadzakkarun. Yang demikian adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah menurunkan pakaian, tanda kekuasaan Allah menurunkan bulu. Bagaimana kemudian kita bisa menggunakan baju dan itu terbuat dari bulu? Maka diproses begitu luar biasa. Termasuk juga manusia dimahirkan oleh Allah, dikasih skill oleh Allah, dikasih kepintaran oleh Allah, kepandaian oleh Allah, sehingga yang awalnya domba, ya bulunya domba, misalnya kemudian diambil bulunya dan diproses begitu luar biasanya, sehingga jadilah pakaian-pakaian. Ini kan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Air diturunkan, tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan itu domba ini maka sehingga tumbuh bulu, kan gitu ya. Ini kan harus kemudian menjadi perenungan kita. Agar apa? Agar kita itu selalu ingat, la'allahum yadzakkarun. Agar kita itu ingat. Maka di sini ada yang namanya talfid ya. Talfid itu artinya khitabnya kan dari awal ya bani Adam, berarti kan antum. Ya bani Adam, berarti anta. Khitabnya adalah persona kedua. Tapi di akhir dari ayat ini la'allahum, bukan la'allakum, tapi la'allahum yadzakkarun, yang awalnya adalah yatadzakkarun, tapi taknya itu dimasukkan ke dalam dzal, sehingga bacaannya adalah yadzakkarun, bukan yatadzakkarun. Maka kemudian pertanyaannya, mengapa terjadi iltifat? Iltifat itu artinya awal khitabnya itu kepada persona kedua, tapi di bagian fasilah. Fasilah itu artinya di akhir daripada ayat. Kok berubah? Kok bukan la'allakum tatadzakarun, tapi kok la'allahum yadzakarun. Maka sebagian mufasir kemudian memaknai ayat ini untuk membangun sebuah pemahaman bahwasanya ingat itu tidak, perintah ingat itu tidak hanya diperintahkan kepada kita yang muslim mukmin saja, tapi seluruh manusia itu diperintahkan untuk selalu ingat. Kan kemarin kita sampaikan ada dua kenikmatan yang satu manusia siapapun tidak bisa selalu harus bisa mengakui bahwasanya dua kenikmatan ini adalah kenikmatan besar yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Apa? Nikmatul ijad wal imdad. Kita diciptakan sebagai manusia dan kita pun dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang selalu ingat inilah yang kemudian mengantarkan kita kepada takwa. Bagaimana biar kita selalu ingat? Tentunya ada waktu-waktu tertentu yang kita gunakan untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sehingga sampai keluar kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang selalu berpikir. Orang yang selalu berpikir artinya apa? Merenung. Maka perlu kita kemudian merenung. Waktu-waktu tertentu kita merenung apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah lakukan kepada keluarga, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan apa yang sudah kita siapkan untuk masa yang akan datang dengan melihat umur kita. Karena setiap saat, setiap waktu umur kita selalu berkurang. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berada di masyarakat. Jelas ini akan membangun sebuah kesadaran
Karena selalu ingat, fa insyaallah kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, yang tentunya kita mengharap pahala yang besar dari Allah, ridha Allah, mahabbah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita munajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian Majelis Mustafa ini, mudah-mudahan ada kemanfaatan dan ada barokahnya, dan kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak tutur kata yang kurang tepat, banyak hal yang masih kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan di hari Senin yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan dan suratan ayat yang berbeda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok